Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Manajemen Informatika 2A. Perkenalkan, nama saya Bayu dari Manajemen Informatika 2A. Di sini kami akan menjelaskan permodelan ataupun protokol dalam jaringan, yakni TCP/IP. Dan dari kami, baik, saya akan menjelaskan yakni TCP/IP. TCP/IP memiliki 4 layer, yakni yang pertama network access, yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang keempat application. Sejarah TCP/IP. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model. Mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya pengertian dan fungsi TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmisi Kontrol Protokol atau Internet Protokol. Berfungsi menerima pesan elektronik dengan panjang sembarang dan membagikannya ke dalam bagian-bagian berukuran 64 KB. IP mengambil bagian-bagian, memeriksa ketepatan bagian-bagian pengelamatan ke sasaran yang dituju, dan memastikan apakah bagian-bagian tersebut sudah dikirim dengan urutan yang benar. Protokol ini menggunakan skema mengalamatkan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP, yang mengizinkan sehingga berapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable, berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem beberapa seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX untuk membentuk jaringan heterogen. Nah, di sini terdapat skema TCP/IP dan OSI layer. Baiklah, fungsi layer TCP/IP. Yang pertama, network access. Berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Yang kedua, internet layer. Berfungsi untuk yang pertama menentukan format paket dan protokol resmi yang disebut IP. Yang kedua, mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut atau routing paket. Yang ketiga, protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP, Address Resolution Protocol atau ARP, Reverse Address Resolution Protocol RARP, dan Internet Protocol atau IP. Yang ketiga, transport Transmission Control Protocol untuk memecah data menjadi paket-paket dan meneruskan ke internet layer. User Datagram Protocol, protokol yang tidak bisa diandalkan bagi aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Yang keempat, application. Model TCP/IP tidak memiliki session layer dan presentation layer. Dari ini terdapat di puncak model TCP/IP. Protokol dalam layer ini seperti Telnet, SMTP, DNS, HTTP, dan HTTPS. Baiklah, selanjutnya persamaan OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, keduanya memiliki layar lapis, sama-sama memiliki aplikasi layar meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang kedua, dua-duanya mempunyai transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Yang ketiga,
memiliki transport dan network layar yang sama. Asumsi dasarnya keduanya memiliki penggunaan teknologi paket switching. Yang keempat, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Perbedaan OSI layar dan TCP/IP. Yang pertama, OSI layar memiliki 7 buah layar dan TCP/IP hanya memiliki 4 layar. TCP/IP layar merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layar adalah protokol independen. Layar teratas pada OSI layar yaitu Application, Presentation, dan Session direpresentasikan ke dalam satu layar TCP/IP yaitu layar Application. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan ISO atau OSI tersendat tidak seperti TCP/IP. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Sekian video dari kami. Semoga dapat manfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.